Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi fikih bab 3 Islam agama yang saling tolong menolong, pinjam meminjam, utang piutang dan gadai. Ini adalah judulnya. Dalam bab 3 ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama tentang pinjam meminjam, kemudian utang piutang, gadai dan borok, kemudian upah, kemudian mendemonstrasikan atau mempraktekkan. Baiklah, kita langsung membahas poin A, ketentuan pinjam meminjam. Pinjam meminjam kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian pinjam meminjam dalam bahasa Arab artinya ariyah. Secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Ambil contoh, bendanya berupa sandal. Si pemilik sandal itu memberikan manfaat dari sandal, misalkan dibuat alas kaki untuk berjalan, kepada yang meminjam, dan nanti ketika sudah dipakai itu akan dikembalikan kepada yang punya dan tanpa adanya imbalan. Itulah namanya dari pinjam meminjam. Dasar atau dalil pinjam meminjam dalam Al-Quran tertuang di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya kita bahas adalah hukumnya pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam ini dibagi menjadi 4. Hukum yang pertama mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Kemudian hukum kedua adalah sunnah, artinya apa? Pinjam meminjam ini dilakukan untuk suatu kebutuhan hajat hidupnya, karena dia tidak punya. Misalkan adalah pinjam sepeda untuk mengantarkan tamu, atau pinjam sepeda untuk bayar sekolah dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang tidak begitu mendesak, dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak. Ini hukumnya sunnah. Nomor 3 adalah wajib, artinya apa? Pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Jikalau tidak meminjam, maka orang itu akan menemukan kerugian atau merupakan madharat. Madharat itu bahaya. Misalkan apa? Seseorang yang tidak punya kain untuk menutup auratnya, misalkan karena mungkin bencana alam atau dicuri, sehingga tidak punya kain untuk bisa menutup auratnya, orang tersebut wajib untuk meminjam kain agar apa? Agar auratnya bisa ditutupi. Ini hukumnya wajib. Pinjam-pinjam juga ada yang hukumnya haram. Artinya apa? Pinjam-pinjam yang digunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Misalkan meminjam pisau untuk membunuh. Ini dilarang agama dan hukumnya adalah haram. Yang nomor 3 adalah rukun dan syarat pinjam-pinjam. Saya kira kalian masih ingat perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah. Misalkan sholat, sebelum melakukan ibadah harus memenuhi syaratnya. Di antaranya apa? Harus suci dulu, harus wudu dulu. Kalau rukun ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika menjalankan suatu ibadah. Misalkan ibadah sholat, rukunnya diantaranya adalah takbiratul ihram, rukuk, sujud dan seterusnya. Itu namanya rukun, dikerjakan ketika di dalam melakukan sholat. Dalam bab ini tentang rukun dan syarat pinjam meminjam, rukun syarat
pinjam-minjam ada 4. Yang pertama adalah adanya mu'irun, artinya apa? Orang yang meminjam. Nomor 2 adanya musta'irun atau orang yang meminjam. Nomor 3 adanya musta'arun atau barang yang dipinjam. Nomor 4 adanya perjanjian waktu untuk mengembalikan. Jadi harus ada temponya. Saya pinjam sandal ini, nanti sore saya kembalikan. Itu harus ada perjanjian waktunya. Yang nomor 5 terakhir adanya lafadz ijab qabul, yaitu ucapan rela atau suka atas barang yang dipinjam. Itulah rukun dan syarat pinjam meminjam. Selanjutnya kita bahas tentang hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam. Antara lain, A. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman. 1. Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam. 2. Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. 3. Tidak didasarkan atas riba. B. Hak dan kewajiban peminjam. 1. Harus memelihara benda yang dipinjam. Misalkan tadi meminjam sandal, ketika pinjam sandal harus memelihara barang pinjamannya itu. 2. Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. 3. Biaya ditanggung peminjam jika sudah melakukan biaya. 4. Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Terakhir kita bahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam. 1. Pinjam meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan halal. 2. Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang. 3. Merawat barang dengan baik. 4. Jika barang yang dipinjam itu rusak atau hilang dengan pemakaian yang wajar, maka peminjam tidak wajib mengganti. 5. Jika dalam proses pengembalian itu memerlukan ongkos, maka yang menanggung adalah pihak peminjam. Selanjutnya, akad pinjam-pinjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, akad pinjam-pinjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dan peminjam, maka pengakuan yang dianggap adalah pengakuan dari pemberi pinjaman dengan catatan harus disertai dengan sumpah. Terakhir, setelah si peminjam telah mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutus atau membatalkan akad, maka dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya itu tadi. Sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.